Saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta PPG dalam jabatan yang saat ini sudah dinyatakan lulus maupun juga yang sedang menghadapi kegiatan UKM PPG. Nah, sebentar lagi di sini nanti akan segera dibuka, yaitu PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada video ini kita akan membahas informasi terbaru yang mana di sini kemarin itu ketika saya datang ke kegiatan KKG ya, itu ada beberapa orang guru itu yang mengeluh di sini sudah mengajar puluhan tahun, sudah menjadi guru, namun sampai sekarang ini tidak pernah terpanggil PPG dalam jabatan. Nah, kira-kira penyebabnya apa kita nggak pernah terpanggil PPG dalam jabatan, serta solusinya seperti apa jika kita kaitkan dengan prospek PPG di tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang penyebab tidak pernah terpanggil PPG serta solusinya bagaimana. Nah, di sini kita dilatar belakangi dari pertanyaan atau keluhan dari kawan-kawan ya yang berada di komunitas saya, yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman di Indonesia yang mana sudah menjadi guru selama puluhan tahun atau sudah mengajar baik itu sebagai PNS, P3K maupun juga sebagai GTY atau guru honorer. Namun kenapa kok kita itu nggak pernah terpanggil PPG, itu penyebabnya apa, serta apakah masih ada celah untuk kita itu bisa dipanggil PPG di tahun ini. Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa PPG itu merupakan sebuah proses yang nanti ketika kita sudah berhasil lulus mendapatkan sertifikat pendidik, bukan hanya kita itu akan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional, namun juga tentunya itu akan berpengaruh terhadap mungkin tunjangan yang nanti akan diterima ya oleh Bapak Ibu guru. Jadi penyebab tidak pernah terpanggil PPG dan juga solusinya, sebelum kita lakukan pembahasan lebih mendalam. Nah, di sini kita pahami dulu nih, yaitu untuk alur penjaringan peserta PPG dalam jabatan itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini kurang lebihnya untuk alur dari pelaksanaan PPG dalam jabatan itu adalah yang seperti ini. Ini kita ambil dari alur peserta PPG dalam jabatan di tahun 2023 dan sebelum-sebelumnya. Namun di sini nanti untuk di tahun 2024 yang di sini kan ada seleksi akademik ya. Di tahun 2024 ini nanti tidak akan ada seleksi akademik. Jadi teman-teman nanti hanya perlu melakukan registrasi dan juga verifikasi peserta, kemudian ikut seleksi administrasi, kemudian setelah itu kita akan dilakukan penjadwalan dan juga pengkelasan ya. Jadi teman-teman perlu sekali untuk kita tuh mempersiapkan sejak dini, jangan sampai nanti terlewat dari jadwalnya ya. Nanti mudahnya ini adalah kita nggak akan ada seleksi akademik sama halnya dengan tahun-tahun kemarin ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini dicek ya, ini kan untuk penjaringan peserta PPG itu di sini dari tombol mulai. Nah, dari tombol mulai berikutnya di sini kan langkah awal yaitu tahap pertama untuk menjadi peserta PPG. Itu kan di sini kita registrasi ya. Jadi registrasi dan juga verifikasi peserta. Jadi ada registrasi dan juga verifikasi peserta. Setelah registrasi dan verifikasi peserta, registrasi itu kata lainnya apa? Registrasi itu kata lainnya adalah pendaftaran gitu kan. Kemudian verifikasi peserta, setelah registrasi dan verifikasi peserta, ini nanti kita ikut seleksi administrasi. Nah, setelah kita ikut seleksi administrasi, nanti kita bisa ikut lanjutan. Kalau misalkan seleksi administrasi, tentunya nanti akan ada yang lulus seleksi administrasi dan tidak lulus seleksi administrasi. Dan pada setiap proses PPG yang namanya verifikasi peserta itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat fundamental sebagai penentu kita nanti akan terjaring atau enggak dalam PPG dalam jabatan ini. Nah, di sini untuk verifikasi dan juga registrasi peserta ini kalau misalkan kita ingat pada tahun kemarin itu adalah seperti ini. Jadi sudah ditentukan nih, yaitu sasaran calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, ini nanti akan juga seperti ini, yaitu sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, siapa saja? Ini tentunya sudah disesuaikan dengan Permendikbudristek terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik teman-teman. Yang mana untuk yang berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau terjaring pada PPG itulah mereka yang belum memiliki sertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik atau belum pernah ikut PPG ya. Nah, kalau misalkan di tahun sebelumnya ini kan sasarannya itu guru dan calon dan kepala sekolah yang telah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya.
tapi belum lulus seleksi akademik. Kemudian guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A ini dan belum memiliki sertifikat mendidik. Artinya seluruh guru atau kepala sekolah yang tidak termasuk dalam lulus seleksi administrasi ini nanti menjadi sasaran pada peserta PPG dalam jabatan. Dan selanjutnya agar kita nantinya bisa terpanggil PPG itu untuk ada data yang perlu dimutakhirkan ya. Jadi ada data yang perlu dimutakhirkan. Untuk yang di bagian data yang perlu dimutakhirkan ini dari tahun ke tahun itu sepertinya sama. Yang mana di sini yang perlu dimutakhirkan itulah nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian NUPTK, kemudian tanggal lahir pada laman Verval PTK. Dan yang memiliki akses terkait tentang Verval PTK tentunya adalah operator kita masing-masing ya. Kemudian status validasi Verval PTK itu dipantau melalui laman Verval PTK oleh operator atau aplikasi Dapodik masing-masing. Nah, kemudian di sini juga yang diverifikasi nantinya itu adalah yang perlu dimutakhirkan. Dimutakhirkan itu artinya apa? Dimutakhirkan itu disesuaikan dengan kondisi yang terbaru ya. Nah ini, jadi nanti sebagai penentu kita itu terpanggil atau enggaknya itu dari data kita yang telah dimutakhirkan. Apakah kita itu layak ataukah enggaknya. Nah, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir yaitu melalui aplikasi Dapodik ini kan. Jadi pastikan teman-teman untuk riwayat pendidikan formal ini sudah lengkap ya semuanya dengan data yang terbaru. Misalkan sekarang ini kalau dulunya itu belum punya ijazah S1 misalkan, sekarang sudah punya, supaya terpanggil maka teman-teman ya di sini harus dimutakhirkan kan. Untuk ijazah S1-nya itu jurusannya apa harus diisikan secara lengkap pada riwayat pendidikan ini. Kemudian juga riwayat karir guru nih. Riwayat karir guru ini adalah riwayat kerja dan riwayat terdaftar. Ini mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Nah, riwayat karir guru ini juga harus diperhatikan dikarenakan nanti sebagai penentu kita tuh TMT-nya tuh kapan gitu kan. Jadi TMT itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting nanti sebagai acuan untuk kita itu terpanggil atau enggaknya. Kemudian untuk yang bagian D yaitu status kepegawaian. Nah, status kepegawaian itu apakah PNS, apakah P3K, ataukah mungkin honorer atau GTY, tentunya juga perlu kita mutakhirkan. Nah, kalau misalkan kita itu di sekolah swasta misalkan, status kita itu ternyata guru honorer sekolah, tentunya juga belum bisa terpanggil kan. Karena untuk guru swasta itu yang terpanggil itu guru tetap yayasan. Jadi langkah strategis untuk bisa terpanggil apa? Ya kita mutakhirkan itu menjadi guru tetap yayasan. Kemudian yang ASN misalkan di sekolah negeri. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat SK P3K tentunya juga harus dimutakhirkan kan. Yang awalnya guru dari sekolah dimutakhirkan menjadi PNS atau P3K ketika teman-teman sudah mendapatkan pengangkatan. Kemudian untuk jenis PTK pun juga demikian. Tentunya yang di sini yang namanya untuk PPG itu kan pendidikan profesi guru ya. Berarti di sini diperuntukkan yaitu bagi teman-teman yang di sini jenis kepegawaiannya, jenis PTK-nya yaitu seorang guru. Kalau misalkan kita di Dapodik itu sebagai seorang tenaga administrasi, sebagai perpustakaan atau mungkin sebagai penjaga, sampai kapanpun ya kita nggak akan bisa nih untuk nantinya bisa terpanggil ya. Dan tentunya di sini untuk batas waktu, kalau misalkan kemarin adalah ini ada batas maksimal ya. Jadi ada batas maksimal kita tuh melakukan pemutakhiran data. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat nih, yaitu nanti pemutakhirannya. Karena nanti akan di cut off sebagai penentu nanti kita diundang atau enggaknya. Nah, jadi berikutnya setelah kita itu di sini melakukan pemutakhiran ya, melakukan pemutakhiran dan juga verifikasi peserta, maka kita akan diundang menjadi peserta itu melalui seleksi administrasi. Nah, sebagai contohnya itu adalah yang seperti ini. Nah, ketika teman-teman melakukan pemutakhiran data, ini nanti kita akan terpanggil ya. Terpanggilnya itu seperti ini contoh keterpanggilannya. Nah, kalau misalkan di sini kita tunjukkan, kita sesuaikan dengan kondisi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, di sini untuk yang di tahun 2024 ini nanti perbedaan dengan tahun sebelumnya yaitu pada bagian rekrutmen. Kalau pada bagian rekrutmen di tahun sebelumnya itu kita melewati ada tahapan-tahapan ini termasuk juga seleksi akademik. Di tahun 2024 nanti nggak ada seleksi akademik. Jadi nanti di tahun 2024 untuk bagian rekrutmen kita hanya melakukan pemutakhiran data guru saja. Nah, melakukan pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Ini nanti yang dimutakhirkan apa? Tentunya yang dimutakhirkan yang seperti tadi ya. Nah, seperti ini yang dimutakhirkan. Jadi mulai sekarang ini perlu dipersiapkan supaya nanti kita bisa terpanggil PPG itu kira-kira seperti apa.
Nah, kemudian setelah nanti teman-teman di sini melakukan pemutakhiran data guru, maka akan terbaca nih di sistem. Apakah kita terpanggil atau enggaknya itu kita bisa lihat pada bagian ini. Nah, contohnya untuk pemenuhan persyaratan kita terpanggil PPG itu kan di sini ada NIK ya. Jadi kita melakukan pemutakhiran data NIK itu adalah di sini nanti akan checklist. Nah, kalau misalkan semuanya ini sudah checklist, tentunya nanti kita sudah terpanggil semua ya. NOPTK kita juga sudah punya. S1 kita juga sudah punya. Kemudian S1 ini terbaca di Dapodik, bukan hanya kita memiliki tapi nggak dimasukkan di Dapodik, itu sama halnya kita belum punya ijazah S1 kan. Nah itu. Kemudian usia. Nah usia itu kan maksimal 58 ya. Kemudian Sardik kita belum punya, pasti checklist. TMT, kemudian jalur pendidikan formal, kemudian jenis PTK kita sebagai guru kelas. Nah guru kelas atau mungkin guru mapel gitu kan. Kalau PJOK itu guru mapel. Kemudian kalau di SMP SMA itu guru mapel. Kalau misalkan kita sebagai tenaga aspirasi, tentunya di sini nanti kita akan silang merah ya. Kalau misalkan kita sebagai pejabat sekolah, inilah kita juga silang merah. Nah, di sini nanti mumpung akan diselenggarakan untuk PPG dalam jabatan 2024 yang kuotanya ini cukup besar. Jadi nanti di sini sudah direncanakan nih, yaitu dari seluruh guru yang berjumlah 1,5 jutaan yang belum sertifikasi ini nanti akan diikutkan PPG di tahun 2024, baik itu yang sudah ikut seleksi administrasi maupun juga yang belum, atau mungkin juga yang sudah ikut seleksi akademik atau yang belum ikut pretest atau yang belum lulus pretest. Bersiap saja untuk nantinya ini kita bersiap untuk dipanggil ya. Jadi kalau misalkan kita tanya, yaitu kembali ke pokok pertanyaan awal, yaitu penyebabnya nggak pernah terpanggil PPG itu sampai saat ini kenapa? Nah tentunya teman-teman ini mengabaikan dari tahapan-tahapan PPG ini. Mungkin saja pada bagian registrasi ini, pada bagian registrasi peserta ini teman-teman mungkin saja tidak mengupdate data dirinya. Misalkan di sini untuk NIK itu ada salah atau mungkin ada silang merah di verbal TWTK, namun tidak dihiraukan ya. Nah itu tentunya juga akan menjadi pertanyaan. Kemudian juga di sini mungkin saja teman-teman itu tidak pernah membuka akun SIM-PKB. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa proses PPG itu kan melalui SIM-PKB ya. Kalau misalkan di bawah naungan Kemdikbudristek, PPG itu melalui SIM-PKB. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ngajar puluhan tahun tapi nggak pernah kenal SIM-PKB, nggak pernah lihat SIM-PKB, atau nggak pernah lihat di PPG Kemdikbud.id, maka sampai kapanpun ya nggak akan pernah terpanggil ya. Karena setelah kita itu terjaring menjadi peserta, kalau misalkan kita nggak melakukan pendaftaran di SIM-PKB seperti ini, sampai kapanpun ya kita nggak akan bisa terpanggil PPG ini. Kemudian teman-teman belum punya NOPTK. Kalau misalkan di sini kan syaratnya kita punya NOPTK ya. Kalau misalkan kita nggak punya NOPTK ya kita nggak akan terpanggil juga kan. Kemudian ijazah nih, misalkan ijazah ini nggak S1 ya, tentunya kita nggak akan terpanggil. Kemudian usia, mungkin usia lebih dari ini juga kita nggak akan terpanggil. Kemudian kita sudah sertifikasi mungkin dulunya ini terbaca, maka ya kita nggak terpanggil. Kemudian TMT, kemudian jalur pendidikan formal, kemudian jenis PTK nih yang sering ya, yaitu jenis PTK-nya ini sebenarnya ngajar menjadi guru, namun di Dapodik itu tertulis sebagai tenaga administrasi atau mungkin pokoknya non guru ya. Nah sampai kapanpun ya kita nggak akan bisa terpanggil nih. Makanya teman-teman di sini nanti baik itu dari jenis kepegawaian PNS, P3K maupun non ASN bersiap saja untuk di tahun ini bisa ikut PPG ya. Jadi kita antisipasi dari penyebab ini tadi kita nggak terpanggil PPG supaya nanti teman-teman bisa terpanggil nih pada PPG dalam jabatan di tahun 2024. Dan selanjutnya di sini nanti kalau misalkan kita berbaca kalau misalkan kita membahas tentang tips ya. Nah tips supaya kita nggak terlewat dari jadwal. Oh ya di sini nanti teman-teman jangan sampai lupa. Biasanya untuk dari tahapan-tahapan proses PPG ini nanti akan ada jadwalnya ya. Jadi semua itu sudah ada jadwalnya. Kalau misalkan teman-teman terlewat ya nanti nggak akan bisa terjaring juga ya. Jadi tips supaya teman-teman tidak terlewat, ini yang pertama harus memantau terus akun SIM-PKB. Kalau misalkan kalian belum membuat akun SIM-PKB, silakan membuat. Untuk tutorial cara membuat akun SIM-PKB juga sudah saya berikan pada video sebelumnya ya, atau nanti akan saya sematkan di kartu video ini. Yang kedua, selalu pantau PPG Kemdikbud.go.id. Ini merupakan portal pengumuman pendidikan profesi guru. Kemudian teman-teman bergabunglah dengan berbagai macam grup dengan kepentingan yang sama.
Misalkan apa? Yaitu grup Telegram, grup WhatsApp itu kan banyak kan, yaitu grup Facebook, yaitu misalkan grup PPG 2024. Nah, atau mungkin juga grup Telegram persiapan PPG 2024. Sehingga nanti teman-teman nggak akan terlewat nih. Biasanya di grup-grup ini nanti akan ada banyak sekali informasi-informasi terkini terkait tentang pendaftaran dan juga jadwal deadline untuk PPG dalam jabatan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, silakan teman-teman subscribe ya channel calon guru ini, sehingga nanti kalian nggak akan terlewat kalau misalkan saya mengupdate informasi terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan dan juga tutorial lengkapnya. Nah, di sini saya sudah mendedikasikan sejak tahun 2019 untuk memberitahukan informasi dan juga tutorial terkait tentang PPG yang sudah mengantarkan banyak sekali guru-guru ini untuk bisa sertifikasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.